Ya, saya kira tidak terlalu mengada-ada. Karena apa? Sudah sejak tahun 2023 awal, para leluhur agung, para leluhur Nusantara, leluhur Mataram itu telah memberikan sinyalemen bahwa tahun 2024 itu akan dimulai zaman baru. Dan akan banyak sekali fenomena atau kejadian alam. Dan akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang bakal merombak mindset atau pola pikir manusia. Meliputi seluruh lini kehidupan. Tanpa kecuali, termasuk mindset atau pola pikir dalam memandang ketuhanan dan agama. Seandainya itu benar bahwa itu merupakan percikan atau butiran debu dari komet hijau, ini artinya kejadian yang sangat langka. Ini yang terjadi dalam waktu siklus 50.000 tahun. Yang terakhir muncul itu pada zaman batu. Setelah itu ada perubahan zaman. Apakah ini menjadi pertanda bahwa akan ada perubahan zaman atau zaman baru? Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Kita berjumpa lagi setelah beberapa waktu lamanya tidak tayang video, dan saya juga banyak sedulur-sedulur yang menanyakan kenapa lama tidak upload video, karena memang ada beberapa alasan. Salah satunya adalah memang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, dan yang kedua memang kondisi saat ini terlalu banyak untuk disampaikan. Jadi justru saya agak lama untuk memilah mana yang paling urgent, karena ini seperti data itu sampai tumpuk undung ya. Jadi saya sendiri melihat data yang tumpuk undung itu malah sudah seperti, ya saya bikin skala prioritas lah. Jika tidak urgent, saya bisa menunda untuk menyampaikan itu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya urgent, karena berbagai macam pertimbangan, tentu saja saya akan menyampaikan supaya semua ini bisa berguna dan memberikan sumbangsih kepada para sedulur-sedulur semua yang ingin meningkatkan pengetahuan spiritualnya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang fenomena alam yang barusan terjadi, yaitu berupa cahaya terbang yang kemarin malam atau tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 2024 yang melintas di atas Yogyakarta atau di langit yang tampak dari Yogyakarta. Kejadiannya pada pukul 10:12 malam hari atau malam minggu, dan bertepatan dengan pasaran Sabtu Legi atau malam Minggu Pahing. Dan di sini ada hal-hal yang sifatnya menarik, karena ini kalau dikaitkan dengan Primbon Jawa tentu saja menarik sekali, dan ini bukan sekedar ilmu yang asal-asalan utak-atik gathok atau menghubung-hubungkan segala sesuatu dan seolah-olah berkaitan, namun ilmu Jawa, Primbon Jawa ini tentunya merupakan resum atau semacam ikhtisar dari ilmu teten atau ilmu membaca fenomena alam. Tingkat kredibilitas, validitasnya juga sangat tinggi, karena memang ini ilmu yang sudah turun-temurun berlangsung ribuan tahun, dan itu tentu saja mengalami evolusi, mengalami koreksi, perbaikan panjang waktu melalui generasi ke generasi berikutnya. Maka tidaklah berlebihan apabila saya menyampaikan bahwa ilmu titen Jawa juga terrangkum dalam Primbon Jawa itu memiliki akurasi yang sangat tinggi. Nah, sebelum kita membahas ke arah sana atau yang berkaitan dengan unsur gaib ya, ini tentu saja nanti yang akan menarik sekali, nanti akan saya bahas di pertengahan hingga akhir video. Nah, sebelumnya supaya saya tidak kesannya itu semua hal terus digaib-gaibkan, saya ini juga latar belakangnya akademisi, jadi saya senang sekali membahas semua itu secara rasional dari sudut pandang ilmiah, ilmu pengetahuan sejauh yang saya ketahui dan saya pelajari. Dan kalaupun di situ ada unsur gaib atau metafisiknya, ya saya sampaikan. Jadi saya menilai secara proporsional, baik itu melalui perspektif fisik maupun perspektif metafisik. Kita awali pembahasan ini dengan pendekatan ilmu pengetahuan, supaya ini bisa menambah ilmu pengetahuan yang sifatnya itu ilmiah untuk kita semua, bahwa cahaya terbang tanggal 4 Mei tahun 2024 jam 22:12
waktu Indonesia bagian Barat. Apabila menurut pakar, penampakan itu diduga sebagai bagian dari hujan meteor Eta Aquarid yang bisa dilihat maksimal di tanggal 2 sampai tanggal 6 Mei tahun 2024. Ini saya kira argumentasinya cukup kuat ya, karena ini memang kejadian di tanggal 4 Mei tahun 2024. Nah, kemudian kalau kita menganut ilmuwan dari NASA yaitu Bill Cook, banyak bintang jatuh yang kita lihat tahun ini sebenarnya disebabkan oleh material dari komet Halley yang berusia sekitar 3000 tahun. Komet itu kan terdiri dari gas, debu, serta pecahan material ya. Itu dinamakan komet. Debu, es, material keras itu dinamakan komet dan meninggalkan cahaya dan memiliki siklus yang sangat lama untuk mengitari matahari sampai puluhan ribu tahun. Komet Halley ini membutuhkan waktu sekitar 76 tahun untuk sekali mengorbit matahari dan tidak akan memasuki tata surya lagi hingga tahun 2061. Tahun 2061 berarti ya masih 36 tahun lagi. Kalau menurut ilmu pengetahuan, meteor ini ya seperti yang tempo hari tampak di langit di atas Jogja itu dengan kecepatan kurang lebih 41 mil atau 66 km per detik dari sudut pandang bumi. Kenapa disebut sebagai Eta Aquarid? Nah, ini karena meteorit itu berasal dari konstelasi Aquarius atau gugus bintang Aquarius, makanya disebut sebagai Aquarid. Sekarang kita lihat dari warna yang terlihat jika tidak salah mengamati, jika tidak ada distorsi dari kamera yang bisa menangkap fenomena alam itu ya. Yang saya lihat di situ ada warna putih kehijauan tetapi lebih dominan warna hijau ya. Nah, di sini saya pernah menelusuri asal-usul tentang komet hijau. Ini akan muncul dekat bumi sekitar tanggal 1 sampai 2 Februari tahun 2023. Ini artinya sudah mulai terjadi sejak awal tahun 2023 lalu dan komet hijau ini siklusnya lebih panjang dibanding dengan komet Halley sendiri. Nah, yaitu siklusnya membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk menyelesaikan orbit mengelilingi matahari. Jadi ini lebih langka lagi dibanding komet pada umumnya. Dan komet warna hijau ini terakhir muncul atau terdekat dengan bumi sekitar 50.000 tahun yang lalu atau saat itu masih berada di masa zaman batu. Komet ini adalah anggota tata surya ya. Jadi kalau bagi panjenengan yang mungkin masih agak rancu memahami komet, komet ini adalah anggota tata surya, jadi berupa bola es kosmik dari susunan gas yang membeku dan di dalamnya terdapat batuan serta debu. Komet ini turut mengelilingi matahari seperti halnya bumi atau planet bumi kita yang mengelilingi matahari. Sekilas untuk memahami komet. Lantas apa meteor atau meteorit? Apakah sama dengan komet? Ya, kalau saya baca literasi referensinya bahwa meteor itu ya bagian dari komet. Nah, ketika ekor komet itu mendekati bumi dan di situ bumi melintasi terjadinya ledakan-ledakan komet, nah di situ akan muncul, akan tampak terjadi lesatan-lesatan atau dinamika dari meteorit atau material dari angkasa luar yang disebut meteorit. Maka ini disebut sebagai fenomena meteor. Kalau orang kita menyebutnya sebagai bintang jatuh. Jadi seperti yang kita lihat kemarin, itu lebih tepatnya kalau itu sebagai benda langit atau meteorit, itu ya kita sebut fenomena meteor. Seandainya itu benar bahwa itu merupakan percikan atau butiran debu dari komet hijau, ini artinya kejadian yang sangat langka. Ini yang terjadi dalam waktu siklus 50.000 tahun. Yang terakhir muncul itu pada zaman batu. Setelah itu ada perubahan zaman. Apakah ini menjadi pertanda bahwa akan ada perubahan zaman atau zaman baru? Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang saya akan mulai membahas tentang khususnya warna-warna kometnya. Sebenarnya pernah saya bahas di video-video sebelumnya bahwa komet itu kan memiliki warna, kadang ada yang keunguan, kehijauan, kuning, merah. Nah, ini kenapa? Jadi setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi warna pendar meteor. Bisa menjadi hijau, merah, kuning, keunguan, atau keputihan ya. Maksud saya keputih-putihan ya.
Itu pertama itu komposisi kimia yang ada di dalam benda langit tersebut atau meteorit tersebut. Bahan kimia yang berbeda ini bisa menghasilkan warna yang berbeda saat meteor masuk ke orbit bumi atau ke atmosfer bumi dan kemudian terbakar. Setelah terbakar muncul warna atau cahaya, dan cahaya itu warnanya berbeda-beda. Nah, ini perbedaan warna ini disebabkan oleh kandungan kimia yang ada di material meteor itu tadi. Faktor yang kedua yang mempengaruhi warna juga itu adalah kecepatan. Kecepatan meteor itu melesat memasuki atmosfer bumi itu juga akan menentukan warna meteor itu dominan warna apa. Jadi semakin cepat meteor maka warnanya bisa menjadi kuning, hijau, putih atau ungu. Tetapi semakin lambat meteor itu yang dominan adalah warna merah. Sekarang kalau kita bahas ya secara lebih rinci lagi. Tadi saya sampaikan ada meteor yang warna hijau, warna ungu, warna kuning, warna merah. Nah, lantas ini kimia apa yang ada di dalam? Ini kalau menurut literasi, meteor yang mengandung kalsium itu akan menghasilkan warna pendar keungu-unguan atau ungu atau warna-warna indigo seperti itu. Kemudian meteor yang mengandung magnesium akan menciptakan warna pendar kebiruan hingga hijau dominan. Itu artinya apa? Meteor itu dominan di dalamnya itu mengandung kimia magnesium. Sementara itu meteor yang mengandung zat besi akan pendar warna kuning. Kalau ada warna kekuningan, meteor yang melesat dominan warna kuning itu artinya material itu lebih banyak kandungan zat besi dibanding zat-zat yang lain. Selanjutnya ada lagi meteor yang dominan mengandung natrium. Nah, ini ketika masuk ke orbit bumi melalui atmosfer dan kemudian terbakar, itu akan menghasilkan warna pendar dominan warna jingga. Jingga itu agak merah tidak, ungu juga tidak. Jadi apa ya, kalau orang bilang itu jambon atau merahnya itu agak kecampur warna ungu ya. Merahnya merah muda campur warna ungu. Jadi seperti itu gambarannya. Itu menandakan komet itu mengandung lebih banyak natrium dibanding zat-zat yang lain atau kimia yang lain. Nah, sekarang apabila meteor tidak mengandung dari keempat zat tersebut, tadi sudah saya sebutkan ada natrium, zat besi, ada magnesium dan kalsium. Maka warna yang dihasilkan adalah warna dominan merah atau kemerah-merahan. Ini karena adanya interaksi dengan nitrogen atau oksigen pada atmosfer bumi. Jadi kalau tidak mengandung keempat unsur itu ya walaupun kecepatannya tinggi itu hanya menghasilkan warna merah. Kemudian pertanyaannya, meteor yang lambat atau meteor yang cepat itu ukurannya seberapa kecepatan? Nah, jika merujuk pada faktor kecepatan, umumnya meteor itu bergerak lambat. Umumnya meteor yang bergerak lambat itu akan memiliki warna kemerahan hingga jingga, dan meteor itu dikatakan bergerak lambat saat kecepatannya kurang dari 100.000 km per jam. Sementara meteor yang bergerak cepat akan menghasilkan penampakan warna kebiruan, kehijauan. Sementara meteor yang bergerak cepat akan menghasilkan penampakan warna kebiruan. Meteor yang bergerak cepat ini apabila kecepatannya lebih dari 200.000 km per jam. Itu saya sampaikan kepada para pemirsa sesuai yang saya catat dan saya lihat di literasi resmi yang dikeluarkan oleh jurnal-jurnal ilmu pengetahuan dari NASA, dari LAPAN. Jadi ini cukup kredibel. Nah, sekarang setelah kita bahas secara saintifik, secara knowledge atau ilmu pengetahuan, para pemirsa saya ajak untuk membahas fenomena alam itu dari sisi pandangan kearifan lokal Jawa. Tentu saja ada hal yang menarik di sini karena memang unik dan penjelasan-penjelasan kearifan lokal ini sangat rasional, sangat masuk akal sebenarnya. Hanya saja kadang orang itu tidak mampu untuk menjelaskan di mana letak masuk akal, di mana letak rasionalitasnya, sehingga orang kemudian cepat menghakimi, memvonis sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini harus bijaksana. Yang pertama saya bahas adalah malam sebelum kejadian, yaitu pada malam Minggu tanggal
4 Mei tahun 2024, bertepatan dengan weton Sabtu lagi, malam Minggu Pahing. Jadi pada malam itu kebetulan kami duduk-duduk di depan, di halaman depan, di dekat taman sana, yang biasa kita bersantai untuk menikmati hawa malam hari. Dan kenapa kami di luar? Karena memang merasakan di sore hari itu hawanya cukup panas dan gerah. Itu terasa sekali, karena ini seperti ada anomali cuaca ya. Kami sebenarnya sudah merasakan ada perubahan hawa yang sangat drastis. Yang tadinya hawa itu biasa-biasa saja dan cenderung agak hangat. Tapi sejak pukul 21.30 kami merasakan suhu udara itu drop sangat drastis. Mungkin bisa dikatakan 3 derajat atau ya mungkin ada sekitar itu. Karena saya merasakan jam 9:30 saya merasakan dingin dan tidak mengenakan jaket. Punggung terasa dingin, tulang belakang terasa dingin, tapi saya tahan. Nah, kebetulan ada anak-anak saya yang lain di situ juga pada duduk, saya biarkan mereka diam semua sambil menikmati malam yang cerah itu. Namun ketika jam 11:30 saya memang coba bertahan di luar sambil merasakan apa ini yang terjadi dengan alam semesta. Saya merasa semakin nggak nyaman karena dingin dan duduk juga nggak bersandar, jadi makin tidak nyaman. Maka saya ajak untuk masuk ke dalam dengan alasan rasa dingin. Ya ternyata semua merasakan dingin dan tidak tahan di luar. Itu yang terjadi pada saat menjelang dan setelah kejadian meteor di atas langit Jogja. Jadi entah ini ada hubungan erat dengan peristiwa fenomena meteor itu atau tidak, tetapi yang jelas kejadian ini berlangsung bertepatan dan bisa dikatakan waktunya bertepatan, hanya unda-undi atau ya mungkin selisihnya sedikit lah gitu. Tapi waktu itu saya melihat memang langit itu cerah. Cerah artinya kalau cerah itu cenderung dingin, tapi kalau banyak mendung itu pasti berasa agak pengap dan panas mau hujan. Dan sampai malam ini saat video saya buat ini pada tanggal 5 Mei 2024, malam ini saya merasakan hawa di luar juga dingin ini dan makin dingin, dan saya melihat ini adalah fenomena musim berdiding kalau di Jawa, terutama dirasakan oleh masyarakat Jawa, penduduk Jawa yang berada di garis pantai selatan Jawa hingga ke tengah pulau Jawa. Itu akan terasa sekali musim berdiding, di mana musim kemarau, tapi jika malam hari menjelang petang sore hari itu udah hawanya dingin sekali, dan nanti puncaknya sekitar Juli Agustus sampai September. Suhu yang malam ini saya rasakan rata-rata ya 23 derajat ya. Kalau malam hari suhu normal di Jogja itu antara 23, 24, 25. Tetapi pada malam hari ini suhunya 21,7 derajat Celcius. Dan ini saya rasakan memang sudah mulai memasuki musim berdiding atau musim dingin sekali. Kalau siang ada terik matahari, terasa panas teriknya, tetapi hembusan angin yang sejuk atau cenderung dingin itu juga terasa sekali pada siang hari. Namun semua ini akan buyar ketika muncul induksi tektonik yang akan meletus atau akan terjadi gempa bumi. Maka rasa dingin udara yang dingin seperti ini bisa saja tiba-tiba berubah menjadi panas. Nah, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada induksi tektonik, apalagi panasnya terasa gatal-gatal atau perih di permukaan kulit. Ini menurut pengakuan dari sedulur-sedulur yang ada di Jakarta, malam ini justru merasakan hawa yang gerah sekali. Maka saya juga peringatkan untuk sedulur-sedulur yang di wilayah Jawa Barat, di Jakarta, ya semoga kalau ada fenomena alam berupa gempa bumi semuanya diberikan keselamatan. Tapi coba cermatilah, kalau hawa panas itu terasa menyengat sekali, perih, gatal-gatal seperti kena air cabai atau debu gabah, itu merupakan salah satu pertanda bahwa panasnya itu akibat adanya induksi tektonik atau energi gempa, tetapi belum rilis menjadi gempa. Itu tandanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita kembali membahas tentang meteor. Kalau kita melihat kejadiannya tepat pada pukul 22:12 atau jam 10:12
pada malam minggu. Ini kalau kita lihat dari weton. Wetonnya itu kan Sabtu Legi, malam Minggu Pahing. Sabtu Legi itu hitungan angkanya 14 atau tiba loro. Sedangkan kalau kejadiannya malam hari, malam minggu bisa masuk ke Minggu Pahing. Jadi kalau mulai jam 6 sore atau jam 5 sore sampai malam itu sudah sebenarnya masa transisi weton. Jadi kalau hari Sabtunya Sabtu Legi, masa transisi ke Minggu Pahing ya dimulai dari jam 5 sore malam sampai kemudian pagi hari, itu sudah berganti weton. Kalau kita hitung Sabtu Legi 14 tiba loro, Minggu Pahingnya Minggu 5 Pahing 9 jumlahnya juga 14. Tiba loro juga. Tiba loro artinya jatuh sakit. Nah ini kalau dari hitungan primbon Jawa atau hitungan orang Jawa melalui pasaran atau weton ini, kejadian alam, fenomena alam ini bisa menyebabkan atau bisa menjadi pertanda. Artinya tidak ada hubungannya dengan fenomena berikutnya yang bakal terjadi. Artinya kejadian masing-masing terjadi secara mandiri. Tetapi bisa juga itu ada kaitannya. Namun yang jelas kearifan lokal Jawa itu memandang bahwa kejadian alam seperti bintang jatuh yang sebenarnya itu meteor atau komet itu memang menjadi salah satu bahasa alam. Kalau kejadian di pasaran ini terus mongso ke ini itu ada artinya sendiri dan itu biasanya memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah ini saya mencoba untuk mengupas itu mulai dari weton. Kalau dari weton dan kejadian ada bintang jatuh atau meteor itu tadi, maka kemungkinan kita akan memasuki fase di mana makin banyak orang yang jatuh sakit. Dalam arti ya sakit ini sakit ringan sampai agak berat ya sakit musiman, misalnya batuk, pilek, flu, kemudian ada demam, sakit kepala, terus kelelahan, tiba-tiba lemes, tiba-tiba agak sesak napas. Nah ini semua ini ada kaitannya dengan perubahan kondisi dan situasi alam. Ini bisa terjadi. Nah, kalau kita melihat dari kejadiannya dan pas pasaran Setu Legi malam Jumat Pahing ini menandakan akan ada banyak penyakit. Tapi jangan khawatir, ini sebenarnya penyakit ini masih umum dan ringan, tapi juga tidak boleh dianggap sepele. Apapun penyakit tidak boleh dianggap sepele sekalipun itu kategori penyakit yang ringan. Ini ya para pemirsa, kalau kita hitung dari weton, memang ada semacam itu merupakan pertanda atau clue yang kurang baik. Tetapi bukan berarti itu sebuah malapetaka, tidak. Karena biasanya alam semesta ini setelah memberikan sesuatu penderitaan, jika kita menjalani semua itu dengan tulus ikhlas, maka akan keluar sebagai pemenang atau orang yang lolos seleksi, yang disebut juga sebagai the survival of the fittest dalam teori evolusi. Maka kita akan lolos evolusi, akan menjadi orang yang selamat. Orang yang selamat itu kan orang yang selamat dari kemusnahan, orang yang selamat dari kematian. Itu bisa dikatakan ya lolos evolusi untuk sementara waktu. Kemudian kalau kita pertimbangkan dengan komet yang berwarna hijau, jika itu betul komet berwarna hijau yang disinyalir itu siklusnya sangat panjang, 50.000 tahun, dan terakhir muncul pada zaman batu. Ini bisa kita kaitkan bahwa ini merupakan momentum, ini pertanda akan adanya momentum perubahan zaman. Kemudian meninggalkan zaman batu ke peradaban yang lebih maju lagi. Nah, sekarang ini kalau kita artikan ke sana, ya saya kira tidak terlalu mengada-ada. Karena apa? Sudah sejak tahun 2023 awal para leluhur agung, para leluhur Nusantara, leluhur Mataram itu telah memberikan sinyalemen bahwa tahun 2024 itu akan dimulai zaman baru. Dan akan banyak sekali fenomena atau kejadian alam. Dan akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang bakal merombak mindset atau pola pikir manusia. Meliputi seluruh lini kehidupan tanpa kecuali, termasuk mindset atau pola pikir dalam memandang ketuhanan dan agama. Nah, itu nggak perlu ditakuti, karena apa? Kehidupan ini dinamis, semua kesadaran juga mengalami evolusi, fisik mengalami perubahan lambat atau evolusi.
kesadaran spiritual juga tentu saja akan mengalami evolusi. Bisa dikatakan saat ini masih berada pada tahap jahiliyah atau zaman kegelapan, karena orang memandang spirit agama itu seperti halnya peperangan, ladang peperangan, padang Kurusetra. Dan kita lihat konflik-konflik besar di Timur Tengah saat ini yang terjadi, semuanya mendasarkan diri pada petunjuk kitab suci. Kitab suci ini apakah menciptakan perdamaian, kedamaian, ataukah sebaliknya menciptakan peperangan dan konflik? Monggo dijawab sendiri. Saya tidak perlu menjawab di sini. Tapi yang jelas itu semua berawal dari mindset atau pola pikir. Karena pola pikir akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Itu semua tergantung pola pikir atau cara pandang manusia terhadap suatu hal. Itu adalah pola pikir. Kalau kita ingin menciptakan perdamaian, tentu saja pola pikir juga harus dikoreksi untuk mengarah ke perdamaian. Pola pikirnya masih mengarah ke konflik, benturan, pola pikirnya masih dibalut dengan sikap yang sangat fanatik, maka akan semakin berisiko terjadi benturan dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan agama yang lain. Makin besar rasa fanatik, maka makin kecil sikap toleransi, maka itu akan sangat berisiko terjadi benturan atau konflik hingga peperangan. Nah, dari situlah konflik dan peperangan itu terjadi karena masing-masing kelompok atau orang individu itu bersikukuh dalam pendirian, dalam kepercayaan belief sistemnya. Dan di situ sudah tidak ada nilai toleransi. Suatu masyarakat yang penuh kedamaian, di situ masyarakatnya memiliki toleransi yang sangat tinggi. Bahkan sampai masyarakat yang tinggi sekali toleransinya akan membiarkan belief system atau agama apapun masuk ke wilayahnya, ke daerahnya, ke tradisi budayanya. Karena apa? Sikap toleransi yang sangat tinggi. Ini adalah gambaran Nusantara di masa lalu. Para leluhur, para nenek moyang kita itu memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi sehingga melahirkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Tetapi ketika ada pendatang masuk ke Nusantara, akhirnya pendatang yang membawa belief system baru itu tadi justru memanfaatkan sikap toleransi yang sangat besar nenek moyang para pendahulu leluhur kita, sehingga ibarat kata tamu mbagake sing duwe omah, atau tamu yang akhirnya merampas kemerdekaan tuan rumah, tamu yang akhirnya merampas dan berlagak sebagai tuan rumah, atau tamu yang akhirnya menguasai tuan rumah. Itu pintu masuknya dari situ. Tetapi adanya zaman baru ini, semua itu akan dirombak, akan ditata kembali oleh alam semesta. Kekuatan hukum alam akan menata pola-pola keseimbangan, tata hukum keseimbangan alam akan mengoreksi semuanya, sehingga akan dimunculkan mana yang benar, mana yang salah, dan yang salah, yang keliru, yang sesat akan digulung oleh dinamika zaman. Itulah salah satu dari momentum perubahan ke zaman baru seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada meteor hijau, siklusnya 50.000 tahun, dan saat itu zaman batu, kemudian terjadi perubahan ke peradaban yang lebih maju lagi. Maka ini juga bisa kita artikan bahwa kejadian atau fenomena alam itu merupakan momentum, merupakan clue atau bahasa alam atau pertanda bahwa di Nusantara ini, di Indonesia ini, bahkan di dunia ini akan mengalami suatu perubahan besar sehingga bisa dikatakan lahirlah zaman baru. Ini biasanya akan menjadi kekhawatiran para status quo dan kelompok-kelompok yang insecure, tapi akan menjadi harapan yang besar bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas dan diperlakukan tidak adil. Nah, sekarang Anda berada di kelompok yang merasa khawatir, cemas dengan perubahan, atau merasa memiliki harapan baru yang akan membuat pencerahan, yang akan memberikan kebahagiaan dibanding hari. Anda berada di posisi yang mana? Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya-tanya, ini bedanya apa dengan cahaya-cahaya yang terbang terjadi pada menjelang akhir tahun 2023 lalu. Cahaya terbang saya sering banget melihat, tapi itu yang berupa pusaka. Kemudian jika dibandingkan dengan meteor, itu memang beda banget. Kalau pusaka itu biasanya terjadi lebih lama dan agak melengkung atau seperti parabola.
gerakannya juga kelihatan lebih lambat sehingga menciptakan kesan agak melengkung atau agak berbelok. Berbeda dengan meteor atau bintang jatuh. Ini biasanya jejaknya itu akan terlihat sangat lurus. Nah, seperti yang video yang kemarin tertangkap oleh kamera itu juga lurus sekali. Lurus dan kelihatan kecepatan sangat tinggi. Kita bisa mengatakan bahwa itu lebih ke fenomena meteor atau meteorit yang melesat, yang memasuki atmosfer bumi sehingga kebakar. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu yang terjadi lama dan agak melengkung, lama-lama hilangnya ya pelan-pelan dan cahayanya konstan. Hanya redup saat menjelang habis itu baru agak redup atau menyisakan semburat di belakangnya. Tapi kalau meteor-meteor yang terjadi di luar negeri maupun di Indonesia, khususnya di Jogja itu, begitu cahaya kelihatan nanti ada puncaknya, ledakan atau cahaya yang paling cerah. Itu akan muncul ledakan, terus kemudian nanti baru meredup dan hilang. Nah, itu biasanya ciri khas dari meteor itu karena ada puncak ledakan saat batu meteor itu terbakar memasuki atmosfer bumi. Seperti yang terjadi. Walaupun itu meteor atau dikatakan bintang jatuh, sekali lagi bahwa bagi orang Jawa, di dalam ilmu primbon Jawa itu merupakan sebuah clue atau pertanda alam yang di sana mengandung bahasa alam yang bisa diartikan oleh orang-orang yang sudah terbiasa memahami ilmu titen. Ini bukan sekedar otak-atik gadok, tetapi memang seringkali terbukti secara nyata, secara empiris. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini menjadi pertanda apa ya nanti monggo silahkan dilihat. Kalau memang nanti banyak sekali perubahan-perubahan, terutama perubahan pola pikir yang akan melahirkan zaman baru dalam waktu 1, 2, 3 tahun dan ke depan dan seterusnya, ya inilah merupakan awal mula dari adanya perubahan besar di planet bumi ini. Peradaban manusia, pola pikir manusia, dan kalau kita melihat kejadian meteor hijau ini pada bulan Januari 2023, dan memang saat itulah para leluhur banyak yang menyampaikan nanti akan ada yang namanya zaman anyar atau zaman baru. Ini kan sinkron dengan kejadian alam, dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh para leluhur. Jadi saya kira memang ada kaitannya dengan perubahan. Nah, untuk mengakhiri video ini saya sampaikan pada sedulur-sedulur semua bahwa fenomena alam yang kemarin terjadi di Jogja, dan ternyata di Jogja ini cukup intensif terjadi fenomena alam. Tentunya ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, karena dulu pernah ada juga kejadian crop circle sampai 2 kali di Jogja terjadi. Kemudian cahaya terbang yang intensif sekali juga berkali-kali terjadi di Jogja. Kemudian di atas Gunung Merapi, dan sebelumnya juga ada seperti cahaya hijau yang vertikal tertangkap kamera di puncak Merapi, dan kali ini juga di atas langit Jogja tertangkap oleh kamera ada lintang alien atau bintang pindah atau juga disebut bintang jatuh, dan kami mengartikan ini sebagai pertanda, ini sebagai wahyuning alam. Inilah bentuk pertanda wahyu dari alam semesta, dan saya percaya bahwa akan ada suatu peristiwa yang sangat positif dan kemungkinan juga dimulai dari Jogja. Dan saya juga pernah menyampaikan di video bahwa banyak orang menyebut Jogja ini sebagai barometer nasional karena seringkali terjadi peristiwa-peristiwa unik di Jogja, dan itu menjadi semacam martir atau pemicu peristiwa yang sifatnya nasional. Termasuk dulu juga gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan reformasi, hingga menumbangkan pemerintahan Orde Baru juga gencar sekali semua diawali dari gerakan mahasiswa di Jogja. Kemudian adanya partai-partai baru juga banyak yang lahir di Jogja yang kemudian menggempur pemerintahan Orde Baru. Dan di Indonesia ini, terutama di Jogja ini, merupakan poros yang masih
cukup lestari, dinamis berupa local wisdom, seni dan budaya serta spiritual masih terpelihara dengan baik, masih bisa berlangsung dan berjalan di tengah gerusan zaman dan ajaran-ajaran impor dari luar negeri, tapi kearifan lokal Jawa terutama yang ada di Yogyakarta ini masih tetap eksis, masih tetap berlangsung, dan bahkan kelihatan semakin ngerembowo atau semakin berkembang sangat pesat hingga ke luar daerah, bahkan ke luar Pulau Jawa, memberi semacam kekuatan, inspirasi, dan sumber semangat untuk menatap Nusantara ke depan. Dan Jogja ini juga merupakan miniatur Nusantara karena terdapat suku bangsa yang paling beragam, karena ada mahasiswa yang datang dari segala penjuru tanah air, dari semua suku bangsa, sekolah dan kuliah di Jogja, dan itu menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Itulah gambaran dari Bhinneka Tunggal Ika. Maka Jogja juga disebut sebagai miniatur Nusantara karena dari keberagaman seni budaya spiritual yang dibawa oleh masing-masing suku bangsa yang sedang bertugas belajar kuliah di Yogyakarta. Dan semuanya bisa berjalan dengan aman, damai, tentram, dan itulah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kejadian terakhir ini berupa lintang jatuh yang begitu dahsyat, terang benderang berwarna hijau di langit di atas Yogyakarta. Kami artikan sebagai itu merupakan pertanda wahyuning alam, itu pertanda anugerah agung untuk Yogyakarta, untuk Nusantara, tapi dimulai dari Yogyakarta. Dan kejadian itu tampak jelas apabila dilihat dari posisi garis spiritual imajiner antara Merapi, Tugu Jogja, Keraton, dan Pantai Parangkusumo. Ini sangat jelas jika dilihat dari garis itu. Saya kira ini bukanlah satu hal yang sifatnya kebetulan. Semuanya ini memang sudah berdasarkan hukum tata keseimbangan alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan bisa memberikan harapan-harapan baru yang sifatnya positif, terutama saat kita semua melalui atau melewati tahun 2024 yang sebenarnya cukup berat. Tetapi jangan berkecil hati, semua itu akan mudah dilalui oleh orang-orang yang tetap setia pada para leluhur, orang-orang yang tetap percaya dan menjalankan yang namanya kearifan lokal. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking ngersaning Gusti, sura diraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumati, jaya-jaya wijayanti.